Ketenangan merupakan modal penting bagi seorang public speaker. Kok bisa? Saya terinspirasi dari kisah seorang guru yang bijaksana. Satu waktu dia bertanya kepada seekor angsa. Angsa dikenal sebagai lambang kebijaksanaan. Satu waktu guru bijaksana ini bertanya kepada angsa, "Angsa, kenapa kamu lebih jarang tertabrak kendaraan pada saat menyeberang jalan? Padahal kamu berjalan sangat lambat. Sementara kalau kita bandingkan dengan kucing atau anjing, mereka lebih sering tertabrak padahal mereka lebih cepat." Kemudian si angsa menjawab bahwa apa yang membuat dia jarang tertabrak adalah karena ketenangan yang dia miliki. Kita tahu ya, kalau angsa itu berjalan nyebrang jalan, itu akan berjalannya pelan dan sangat tenang. Begitu pelan dan sangat tenang, ternyata ketenangannya si angsa ini itu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau ada kendaraan melintas dan melihat angsa itu tenang, maka yang mengendarai kendaraan ini juga akan ikut tenang. Tapi kalau kemudian kita melihat seekor anjing atau kucing, mereka itu kalau nyebrang cepat, wos. Begitu mereka nyebrangnya cepat, itu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kendaraan yang melintas juga cepat, dia cepat, kendaraannya cepat, dan akhirnya kemungkinan tertabraknya semakin besar. Jadi dari sini kemudian saya mendapatkan banyak insight ya. Oh yes, ketenangan dan kebijaksanaan. Ini sama halnya ketika kita bandingkan dengan kondisi seorang public speaker yang ketika mereka maju, mereka mampu menciptakan ketenangan bagi dirinya. Begitu dia merasa tenang, dia dengan mudah kemudian mengingat materinya, mengatur intonasinya, mengatur ekspresinya, kemudian bahasa tubuhnya. Karena apa? Karena ketenangan. Begitu kita melihat si public speaker atau pembicara ini tenang, si audiens ikut tenang. Nah sebaliknya, kalau kita aja gelagapan, kelihatan napasnya nggak teratur, napasnya terlalu cepat, tersengal-sengal, gelagapan, ekspresinya nggak karu-karuan. Begitu audiens melihat kita seperti itu, sama perasaan audiensnya. Banyak orang mengatakan kalau kita hubungkan dengan ketenangan, maka orang yang tidak tenang biasanya nervous. Begitu kita nervous, si audiens juga ikut nervous. Jangan-jangan dia salah nih. Tapi begitu kita tenang atau begitu kita antusias, audiens kita juga antusias. Artinya apa? Kita ini adalah gambaran dari audiens kita. Kalau kita ingin audiens kita memperhatikan kita, audiens kita percaya kepada kita, maka kita terlebih dahulu memperlakukan diri kita seperti itu. Dan ketenangan ini menjadi pondasi utama. Kita sebut dengan self-control. Dalam kelas public speaking yang dilakukan oleh Semesta, kita belajar namanya The 7 Keys of Public Speaking Mastery. Dan salah satu yang kita pelajari dari 7 ini adalah yang dasar, yang disebut dengan self-control. Ini yang kita latih. Ini bukan didapat karena bakat, tapi ada cara untuk melatihnya. Ini yang kita gembleng untuk mempersiapkannya, karena ini menjadi sebuah pondasi. Jadi, teman-teman, selain sibuk dengan latihan vokal, visual, verbal, yuk latih juga ketenangan kita. Karena ketenangan menjadi pondasi untuk kesuksesan kita menjadi seorang public speaker. Semoga bermanfaat. Speak power and confidence. I'm ready. Sampai jumpa.